Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Balik lagi bareng saya di edisi Horizontal Story. Gak bosan-bosannya, saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang selalu setia, yang selalu loyal sampai saat ini untuk pantengin video-video dari kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support untuk channel kita, mulai dari like-nya, komennya, dan juga subscribe-nya. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena sedikit lagi kita menuju 1000 subscriber. Ya mungkin salah satu dari kalian, dari teman-teman yang beruntung, karena nanti setelah 1000 subscriber kita ada pengundian giveaway untuk teman-teman, satu buah handphone Android. Siapa tahu teman-teman yang beruntung. Oke, untuk cerita kali ini, untuk story kali ini teman-teman, berasal dari salah satu subscriber kita yang beberapa hari ke belakang sempat mengirim email ke kita. Beliau itu namanya Pak Dede Sulaiman. Beliau sempat bekerja di salah satu perusahaan konstruksi di Surabaya, dan emailnya itu seperti ini teman-teman. Dari email tersebut, tim kita langsung menghubungi beliau teman-teman. Dan kita menghubungi untuk menanyakan lebih detail untuk pengalaman Pak Dede Sulaiman ini. Dan beliau pun menceritakan pengalamannya itu selama bekerja di perusahaan tersebut. Karena Pak Dede ini tuh bekerja sebagai satpam di perusahaan tersebut. Seperti apa pengalaman beliau? Begini ceritanya. Beberapa tahun ke belakang, Pak Dede Sulaiman ini bekerja di salah satu perusahaan konstruksi di kota Surabaya. Beliau bekerja sebagai seorang satpam di perusahaan tersebut. Perusahaan ini tuh ownernya adalah dari luar negeri teman-teman, bukan asal dari Indonesia, melainkan owner dari luar negeri yang memiliki cabang di Indonesia. Perusahaan ini memiliki 7 lantai dan Pak Dede pun memiliki beberapa atasan di perusahaan tersebut. Nah, beberapa atasan yang Pak Dede kenal gitu kan. Nah, salah satu atasan Pak Dede atau yang memang sering lah Pak Dede report ke atasan itu tuh adalah Pak Roni. Pak Roni ini di perusahaan ini tuh sebagai manajer operasional. Ya dia bekerja notabene seorang manajer gitu kan, untuk cross check, untuk kontrol, untuk report-report dan hal-hal yang lainnya teman-teman. Perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi pembangunan teman-teman. Jadi misalkan ada pembangunan rumah sakit, gedung, perkantoran dan lain sebagainya. Nah, Pak Roni di sini tuh ya bekerja atau tugasnya itu ya seperti mengcross check lah teman-teman, segala sesuatunya biar lancar dan sesuai dengan standarnya. Dan proyeknya pun nggak cuman di kota Surabaya aja, ada juga di kota-kota di luar Surabaya. Berhubung ini berhubungan dengan konstruksi ya teman-teman, jadi tugasnya Pak Roni ini tuh ya make sure semuanya itu udah sesuai standar perusahaan yang Pak Roni bekerja gitu. Mulai dari misalkan di mana ada proyek di salah satu daerah, ya Pak Roni pun harus turun gitu kan untuk survei lokasinya, untuk survei daerahnya juga. Ya intinya Pak Roni ini tuh sebagai ya memastikanlah untuk segala sesuatunya itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar operasional dari perusahaannya. Pak Dede Sulaiman bercerita kepada kita, teman-teman, kalau perusahaan tersebut kan di awal tadi saya udah sempat singgung, perusahaan ini tuh adalah 7 lantai.
Nah, Pak Dede bercerita ke kita, di lantai yang kelima itu lantai tempat diadakannya meeting di perusahaan tersebut. Jadi setiap kali ada meeting selalu di lantai 5. Itu pasti yang ngadain meetingnya itu Pak Roni yang sebagai operational manager di perusahaan tersebut. Jadi Pak Dede notice lah setiap kali ada karyawan atau pekerja-pekerja dari perusahaan itu yang keluar masuk ruangan meeting itu ya Pak Dede pasti akan notice gitu kan. Dan mobilitas di lantai 5 pun ya Pak Dede sangat-sangat notice juga karena toh memang mobilitas di lantai 5 itu tuh sangat-sangat sibuk teman-teman. Singkat cerita, perusahaan ini ngegarap salah satu proyek di Kota Malang, yaitu proyek puluhan ruko. Jadi salah satu rukonya itu terdiri dari 3 lantai. Proyek ini dari pemilik si ruko ini tuh bilang lah ke perusahaan ini, kalau ini minta dikerjakan secepat dan sebisa mungkin. Jadi minta digeber lah teman-teman untuk proyek ini tuh karena ya satu dan lain hal mungkin. Nah mau nggak mau ini kan menarik atensi Pak Roni gitu kan untuk sering bolak-balik ke Kota Malang tersebut teman-teman untuk cross check pekerjaannya sampai mana gitu kan untuk ngecek progresnya itu sejauh mana si ruko ini. Nah, sampai pada satu momen si proyek ini tuh udah hampir sekitar 60 atau 65% mau selesai ya teman-teman. Nah, Pak Roni kesana lah untuk ngecek, untuk cross check juga progresnya itu sejauh mana. Akhirnya Pak Roni kesana dan ya ngeliat-liat gitu kan, Pak Roni keliling lah ke setiap ruko, ke setiap lantai untuk ngeliat memang benar progresnya itu sekitar 60 atau 65%. Sempat ngobrol juga dengan pekerja di sana, dengan mandornya juga di sana gitu kan. Bahkan ada salah satu ruko teman-teman yang di mana progresnya itu sangat sangat cepat si ruko itu tuh gitu kan. Ruko yang lain 60%-an, tapi salah satu ruko itu hampir ke 80 sampai 85%. Progresnya itu sangat sangat cepat gitu kan. Melihat salah satu ruko yang memang progresnya ini berbeda dari ruko-ruko yang lainnya teman-teman. Pak Roni pun sempat aneh gitu kan dan mencoba mencari tahu ini ruko kenapa bisa secepat ini progresnya dibandingkan dengan ruko-ruko yang lain. Dan akhirnya Pak Roni pun di situ turunlah dari mobilnya untuk mencari tahu sebenarnya di ruko itu tuh seperti apa gitu pekerjaannya itu. Dan akhirnya Pak Roni turun dari mobil, beliau ngecek di lantai 1, keliling-keliling di lantai 1, kemudian beliau naik lagi ke lantai 2, sama halnya gitu kan, keliling-keliling lagi di lantai 2, sampai tibalah Pak Roni di lantai 3. Nah di lantai 3 itu ada beberapa pekerja dan pengawas juga yang Pak Roni temuin pada saat itu. Dan Pak Roni pun bertanya ke pengawas dan pekerja di lantai 3 itu akan progres dari ruko ini. Kenapa progresnya bisa secepat ini? Kenapa ini bisa berbeda gitu kan progresnya dengan ruko-ruko yang lainnya. Nah, salah satu pekerja atau pengawas, salah satu pengawas di lantai 3 ruko tersebut tuh bilang ke Pak Roni kalau untuk pekerja di ruko ini tuh dibilang pekerjanya itu pada ekspor teman-teman. Jadi pekerjanya itu sangat-sangat profesional di ruko tersebut. Jadi di mana mereka waktunya bekerja ya bekerja gitu kan. Di mana waktunya istirahatnya mereka istirahat, beres istirahat langsung lanjut lagi bekerja. Makanya tidak heran untuk ruko tersebut progresnya sangat-sangat signifikan atau berbeda dari ruko-ruko yang lainnya. Singkat cerita, beberapa menit kemudian setelah Pak Roni sempat ngobrol dengan pengawas dan pekerja di ruko lantai 3 itu, Pak Roni menerima
telepon, teman-teman. Handphone Paroni sempat berbunyi di lantai 3 tersebut dan menerimalah panggilan gitu kan. Dan Paroni pun dari situ jalanlah di lantai 3 itu ya teman-teman. Paroni itu jalan menuju ke balkon di lantai 3 itu. Nah di balkon tersebut itu ada salah satu pekerja lagi ngelas railing besi, teman-teman. Di balkon itu railing besi untuk pembatas di balkon tersebut. Nah akhirnya Pak Roni ngangkatlah teleponnya di balkon tersebut. Melihat Pak Roni sedang berbicara di telepon, si pekerja yang sedang ngelas tuh di balkon itu tuh ngerasa nggak enak gitu kan dengan percakapan yang sedang Paroni lakukan gitu kan di teleponnya itu. Dan akhirnya merasa nggak enak, si pekerja itu tuh menghindar dari Paroni gitu kan, karena dikhawatirkan mungkin menguping lah pembicaraan Paroni di telepon itu, karena memang terdengar itu sangat serius pembicaraan Paroni itu menyangkut proyek tersebut. Nah, akhirnya pekerja itu tuh menghindarlah dari Paroni. Beberapa menit kemudian, pekerja yang di dalam itu, karena kan Paroni posisinya di balkon ya teman-teman, di lantai 3 tersebut. Nah, pekerja itu tuh posisinya di dalam dengan pekerja-pekerja yang lainnya. Nah, beberapa menit kemudian Paroni sedang ngobrol gitu kan di telepon itu tuh, pekerja yang di dalam ini tuh ngelihat Paroni itu nyandar ke salah satu besi railing di balkon itu tuh. Nyandar di situ dan beberapa saat kemudian si besi railingnya itu tuh roboh teman-teman dan jatuh ke bawah itu barengan dengan Paroninya. Itu dari lantai 3 ya langsung ke aspal teman-teman. Dan naasnya itu Paroni yang saat itu terjatuh itu yang jatuh duluan yang mengenai aspalnya itu adalah kepalanya Paroni. Dari situ semua pekerja yang ada di lantai 3 termasuk pengawasnya pun kaget gitu kan ngelihat Paroni itu terjatuh dari lantai 3. Mereka ngelihat ya nyamperin gitu kan ke area Paroni terjatuh itu, dan memang di situ helm proyek gitu kan, karena Paroni itu memakai helm proyek itu udah terlempar beberapa meter dari tubuh Paroni, dan memang di situ kondisi Paroninya pun ya telungkup teman-teman dengan bersimbah darah dari kepalanya. Dari situ pengawas yang ada di situ bergegaslah menelepon rumah sakit gitu kan untuk meminta bantuan medis. Nggak lama tim medis dari rumah sakit di salah satu kota Malang akhirnya datang ke ruko tersebut untuk mengevakuasi Paroni gitu kan untuk dibawa ke rumah sakit di salah satu kota Malang. Singkat cerita, akhirnya Paroni pun harus menjalani perawatan di ruang ICU dengan keadaan koma teman-teman. Pak Roni tidak sadarkan diri dalam beberapa hari. Sampai hari kelima Pak Roni menghembuskan nafas terakhirnya teman-teman. Tim dokter menjelaskan bahwa Pak Roni sudah tidak bisa ditolong lagi. Dan beliau pun meninggal pada saat itu di ruang ICU di salah satu rumah sakit di Kota Malang, teman-teman. Duka mendalam dirasakan oleh seluruh karyawan di perusahaan tempat Paroni bekerja. Tak terkecuali Pak Dede Sulaiman, teman-teman. Beliau sempat bercerita ke kita sosok seorang Paroni ini tuh adalah sosok yang mengayomi untuk setiap karyawan yang ada di perusahaannya itu.
Dia itu sosoknya low profile, dia itu sosoknya yang ya seseorang yang humble gitu kan. Jadi semua orang yang ada di perusahaan tersebut itu merasa kehilangan akan sosok seorang Paroni ini, teman-teman. Nah, tibalah saatnya di pemakaman. Semua para pekerja yang ada di perusahaan itu, hampir semua ya teman-teman, itu menghadiri acara pemakaman dari almarhum Paroni ini. Dan pegawainya pun atau karyawannya pun menyadari gitu kan, Paroni meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak yang memang masih kecil untuk anak-anak dari Paroni ini, teman-teman. Nah, dari situ pun Pak Dedes Sulaiman sempat bercerita ke kita, semua karyawan yang ada di perusahaan tempat Paroni bekerja itu tuh yang hadir di pemakaman, mau itu laki ataupun cewek, semuanya pada nangis, teman-teman. Hari-hari pun dilalui dan duka mendalam masih dirasakan oleh Pak Dedes Sulaiman termasuk seluruh karyawan di perusahaan tempat Paroni bekerja, teman-teman. Hingga pada hari lebih dari 40 hari kepergian mendiang Paroni, Pak Dedes Sulaiman sempat bercerita kepada kita kalau di perusahaan tersebut mulai ada keanehan-keanehan yang terjadi, teman-teman. Pak Dede bercerita ke kita, pada saat itu Pak Dede dan 3 rekannya itu, 2 rekannya, teman-teman. Jadi pada saat itu tuh yang bertugas sebagai satpam atau security di perusahaan tersebut tuh 3 orang, Pak Dede dan 2 orang temannya. Nah, dia bercerita pada malam itu jam 11, teman-teman, Pak Dede sedang melakukan patroli atau keliling. Karena ya teman-teman tahulah kalau satpam atau security itu tuh di mana ditugaskan itu pasti ada beberapa jamnya untuk patroli atau keliling untuk make sure gitu kan segala sesuatunya atau segala setiap area-areanya itu tetap aman. Nah, di situ Pak Dede kebagian patroli, teman-teman. Tepat jam 11 malam, Pak Dede patroli ke lantai 5. Seperti yang udah saya sebutkan tadi, kalau lantai 5 ini tuh lantai tempat diadakannya meeting. Itu kan. Pak Dede patrolilah di lantai 5 tersebut, dikagetkan dengan pintu dari ruangan meeting itu tuh terbuka, teman-teman. Kan seharusnya kalau udah karyawan atau pekerja dari perusahaan tersebut udah mulai off duty atau udah pada pulang, teman-teman, itu tuh semuanya terkunci, semua ruangan mau di lantai berapapun itu terkunci. Nah, di situ di lantai 5 tempat ruangan meeting, Pak Dede dikagetkan ngelihat pintunya terbuka. Pak Dede samperin lah ke area ruangan meeting itu, ya ke depan pintunya, teman-teman. Dan di situ Pak Dede dikagetkan melihat salah satu sosok, teman-teman. Jadi dia bercerita ke kita kalau sosok itu tuh seorang laki-laki memakai baju hitam dan memakai helm proyek juga, teman-teman. Nah, si sosok atau laki-laki ini tuh duduk di kursi yang ada mejanya itu, tapi posisinya itu membelakangi Pak Dede. Pak Dede nge-freeze, tidak lama dari situ Pak Dede bergegas turun ke lantai dasar, ke tempat resepsionis, teman-teman. Nah, di situ ada 2 rekannya yang sedang berjaga juga sama gitu kan. Pak Dede nyamperin lah ke 2 rekannya itu dan menceritakan kejadian yang dialami dia di lantai 5 itu. Dia menceritakan kedua rekannya itu kalau dia melihat sosok laki-laki yang sedang duduk tapi membelakangi dia, dan laki-laki itu memakai topi proyek. Kedua temannya ini menyanggah, teman-teman,
dan beranggapan kalau Pak Dede ini berhalusinasi karena mungkin memang masih keingat akan mendiang dari almarhum Pak Roni ini. Jadi temannya ini, ya kedua temannya ini nggak percaya gitu kan dengan apa yang dialami oleh Pak Dede ini. Hingga pada akhirnya kedua orang itu mencoba untuk cross check lagi ke lantai 5 tersebut, teman-teman. Pak Dede dan salah satu rekannya. Sesampainya di sana, dikagetkan lagi Pak Dede itu kalau di ruangan meeting tersebut nggak ada siapa-siapa, nggak ada satu orang pun yang ada di ruangan itu, apalagi yang duduk pun nggak ada. Nah dari situ memang pintunya terbuka ya teman-teman. Pintu ruangan meeting itu memang pada saat Pak Dede dan satu rekannya ke situ tuh terbuka. Tapi pada saat mereka berdua nyamperin itu ruangan atau tepat di depan pintu itu nggak ada salah satu sosok tersebut yang sebelumnya Pak Dede lihat. Nah dari situ ya temannya meyakini gitu kan bahwa memang Pak Dede ini berhalusinasi. Beberapa hari kemudian aktivitas di perusahaan tersebut ya berjalan seperti biasa teman-teman. Hingga pada suatu hari itu tepatnya di jam setelah makan siang akan diadakan meeting di lantai 5 yang biasa memang lantai itu kan tempat diadakannya meeting. Pada saat meeting, di tengah-tengah meeting gitu kan sedang berjalan itu tuh peserta meeting di ruangan tersebut sedikit dikagetkan dengan tumpukan kertas HVS atau kertas yang berukuran A4 itu terbang berhamburan melayang kemana-mana teman-teman. Karena kan si kertas itu tuh berada tepat di depan meja tempat mereka melakukan meeting. Nah, akhirnya ya beberapa peserta ya membereskan lah kertas-kertas yang berhamburan dan terbang kemana-mana gitu. Dan akhirnya beberapa peserta pun mengasumsikan kalau ini tuh ya terbang karena ada hembusan angin gitu kan. Entah itu dari hembusan dari AC ataupun angin dari luar jendela. Cuman pada saat itu di ruangan tersebut jendela ditutup semua teman-teman. Jadi cuman ada udara dari AC aja. Nah berarti mereka mengasumsikan kalau kejadian tersebut dengan terbangnya beberapa kertas gitu kan yang berhamburan itu karena hembusan dari AC gitu kan teman-teman. Akan tetapi gitu kan asumsi mereka itu tuh terpatahkan karena kalau memang gitu kan kejadian tersebut itu tuh karena hembusan AC, ya harusnya kejadian ini tuh nggak cuman saat itu aja, tapi di meeting-meeting sebelumnya pun kan harusnya ya terjadilah kejadian seperti itu. Tapi yang bikin aneh kenapa cuman kejadian pada saat itu. Dan memang si kertas itu pun selalu gitu kan disimpannya itu di meja tersebut. Di setiap meeting pun yang kertas tersebut akan selalu ada di meja tersebut, nggak pernah dipindah-pindah. Jadi asumsi-asumsi yang mengatakan kalau itu terjadi karena hembusan AC ya harusnya kan di meeting-meeting sebelumnya pun ya harusnya terjadilah kejadian seperti itu. Nah, kejadian ini sampailah ke Pak Dede Sulaiman karena ada salah satu dari pekerja atau peserta meeting pada saat itu tuh sempat bercerita ke Pak Dede kejadian pada siang hari itu. Dan Pak Dede pun sedikit kaget juga ya teman-teman, karena ya beberapa hari sebelumnya Pak Dede pun sempat mengalami kejadian yang aneh juga di ruangan meeting tersebut, tapi yang dialami Pak Dede adalah malam hari. Dari situ Pak Dede pun baliklah menceritakan gitu teman-teman kejadian yang dialami oleh Pak Dede pada malam itu. Hingga singkat cerita
Pengalaman yang Pak Dede alami pada saat itu nyampelah ke hampir ke semua karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Hingga pada satu momen Pak Dede sempat dipanggil oleh salah satu atasannya untuk menceritakan kronologi kejadian yang Pak Dede alami pada saat patroli malam. Nah di situ atasannya menanyakan apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu, karena memang gosip gitu kan, gosip atau pengalaman yang Pak Dede alami pada saat itu tuh udah cukup menyebar luas ke karyawan-karyawan atau pekerja di perusahaan itu. Makanya atasannya berhaklah menanyakan gitu kan untuk kronologi yang terjadi pada saat kejadian malam itu. Pak Dede menceritakan ya kejadiannya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi memang Pak Dede menceritakan ya sesuai yang dialami pada saat malam itu. Cuman di situ Pak Dede menegaskan bahwa yang Pak Dede lihat pada saat itu tidak yakin itu sosok mendiang Paroni. Ya, jadi Pak Dede menceritakan ke atasannya itu, saya nggak yakin Pak kalau itu sosok mendiang Paroni, karena ya sosok tersebut membelakangi saya. Dia memang sosoknya laki-laki memakai topi proyek. Cuman saya nggak bisa meyakinkan kalau itu adalah sosok mendiang Paroni. Nah dari situ atasannya pun bilanglah ke Pak Dede, ya meminta Pak Dede untuk tetap bekerja secara profesional aja, tanpa harus terdistract gitu kan akan hal-hal yang memang membuat kegaduhan lah, atau membuat jadi pekerja ataupun Pak Dede sebagai security di situ merasa nggak nyaman. Nah di situ atasannya mencoba menenangkan Pak Dede dan berusaha untuk bekerja secara profesional. Tidak cukup di kejadian yang kedua itu teman-teman, Pak Dede itu bercerita lagi ke kita kalau ada beberapa kejadian berikutnya yang memang cukup membuat kaget atau membuat keanehan di perusahaan tersebut teman-teman. Untuk kejadian yang ketiga itu dialami oleh salah satu karyawan di perusahaan tersebut. Salah satu karyawan perempuan di perusahaan tersebut. Dia ini menjabat sebagai akunting di perusahaan tersebut, teman-teman. Pada saat itu dia mau istirahat ya, teman-teman. Udah waktunya jam makan. Sebelum itu dia hendak ke toilet dulu untuk buang air kecil. Dia ke toilet, buang air kecil. Setelah buang air kecil, dia cuci tangan di wastafel yang ada di toilet tersebut. Nah, dia cuci tangan. Ya kalau cuci tangan kan biasanya posisi kita ya teman-teman, kalau cuci tangan itu posisi kepala kita nunduk kan untuk ngelihat tangan kita yang sedang dibersihkan. Nah dia pun sama gitu kan, posisi kepalanya nunduk sambil ngelihat tangannya yang sedang dicuci. Beberapa detik kemudian kepala dia diangkat gitu kan, karena di depan wastafel itu ada cermin seperti biasa. Setiap wastafel itu pasti ada cermin teman-teman. Nah pada saat itu kepala dia diangkat, yang tujuannya mau ngecek groomingannya dia gitu kan, untuk touch up sedikit untuk groomingannya dia. Dia dikagetkan dengan sosok yang berdiri tepat di belakang perempuan tersebut teman-teman. Jadi perempuan ini tuh ngelihat di cermin salah satu sosok berdiri tepat di belakang dia, dan yang dia lihat itu adalah sosok mendiang almarhum Paroni. Sontak di situ pun perempuan ini kaget teman-teman, karena ngelihat sosok mendiang almarhum Paroni ini tuh wajah dan kepalanya ini berlumuran darah teman-teman, dan helm proyeknya tetap masih dipakai pada saat itu gitu kan. Sosok mendiang almarhum Paroni itu yang dilihat oleh perempuan ini tuh memakai helm proyek teman-teman. Dari situ perempuan tersebut teriak dan lari keluar toilet itu. Nah pada saat itu Pak Dede kebetulan sedang jaga di lantai tersebut teman-teman.
Sontak di situ pun Pak Dede langsung lah nyamperin ke suara jeritan perempuan tersebut. Pak Dede lari nyamperin ke perempuan tersebut, ditanyalah oleh Pak Dede, ada apa ini? Perempuan tersebut nggak henti-hentinya menyebut nama Paroni sambil nunjuk ke arah toilet tersebut, teman-teman. Paroni, itu Paroni, itu Paroni. Perempuan tersebut bilang beberapa kali ke Pak Dede sambil nunjuk ke arah toilet kalau itu Paroni, Paroni, Paroni. Dari situ Pak Dede pun berusaha menenangkan dulu ya perempuan ini karena memang dalam keadaan kaget dan juga shock berat mungkin ya teman-teman. Dari situ Pak Dede berusaha menenangkan dulu perempuan ini dan diberi minum lah gitu kan untuk lebih tenang lagi. Akhirnya beberapa menit kemudian udah tenang si perempuan ini tuh dan akhirnya ditanyalah oleh Pak Dede dan di situ udah ngumpul juga beberapa rekannya yang memang berada di lantai tersebut dekat toilet tersebut. Nah, akhirnya setelah keadaannya tenang dari perempuan ini tuh ditanya oleh Pak Dede gitu kan, apa yang terjadi sebenarnya. Dari situ perempuan ini menceritakan kalau dia sempat melihat sosok Paroni atau sosok mendiang almarhum Paroni di toilet dengan kondisi kepala dan muka berlumuran darah. Nah, dari situ Pak Dede pun ya menenangkan lah untuk perempuan ini dan akhirnya kejadian ini sampailah ke atasan mereka gitu kan, ke petinggi yang ada di perusahaan itu. Kalau ke teman-teman atau ke pekerja di situ udah pasti itu kan akan nyampe karena memang keadaan atau kejadian pada saat itu memang cukup heboh ya teman-teman karena ya ada jeritan yang cukup keras terus melibatkan banyak orang juga di situ ya udah pasti ini kejadian akan sampailah ke semua karyawan yang ada di perusahaan itu. Nah, nyampe juga lah kejadian ini ke petinggi di perusahaan tersebut. Yang akhirnya beberapa hari kemudian petinggi di perusahaan ini tuh mengadakan meeting dadakan. Akhirnya petinggi ini tuh menjelaskan gitu kan bahwa kejadian ini tuh jangan sampai dibesar-besarkan. Kejadian ini tuh jangan sampai nyampe ke luar dari perusahaan ini. Cukup kita aja sebagai pihak internal yang tahu akan kejadian ini gitu kan. Dan petingginya pun mencoba untuk menenangkan semua karyawan di perusahaan itu kalau ya lebih sering aja untuk berdoa gitu kan, untuk lebih sering aja mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu yang disampaikan oleh petinggi pada saat meeting. Singkat cerita teman-teman, akhirnya meredalah gitu kan kejadian itu karena memang ya petingginya pun meminta hal seperti itu jangan sampai dibesar-besarkan. Beberapa hari kemudian Pak Dede bercerita lagi ada keanehan yang berikutnya teman-teman. Ini keanehan atau kejadian yang keempat di perusahaan tersebut. Mereka bertiga itu sedang berjaga di lantai dasar, tepat di depan meja resepsionis. Keadaan pada saat itu hujan lebat, teman-teman. Di depan meja resepsionis itu tuh kan itu langsung menuju ke pintu masuk ke gedung itu ya, teman-teman, ke gedung perusahaan tersebut. Nah, jadi pintu itu tuh semuanya itu terbuat dari kaca, teman-teman. Jadi semuanya ini di depan meja resepsionis itu semuanya kaca. Nah, jadi depan pintu resepsionisnya ini adalah pintu masuknya dan sama terbuat dari kaca juga. Nah, balik lagi ke cerita yang tadi. Pada saat Pak Dede Sulaiman dan dua rekannya ini sedang ngobrol dan kondisi sedang hujan lebat, muncullah kilatan petir. Mereka bertiga dikagetkan di saat kilatan petir itu kan otomatis menimbulkan cahaya ya teman-teman. Kalau kilatan petir itu menimbulkan cahaya dan mereka bertiga dikagetkan ngelihat sosok seorang laki-laki tepat berdiri di luar pintu masuk itu. Sontak di situ pun mereka bertiga kaget dan saling memandang satu sama lain. Karena
Ternyata yang mereka lihat itu tuh adalah sosok dari mendiang almarhum Pak Roni, teman-teman. Jadi mereka saling memandang itu, setelah kejadian itu tuh, jadi mereka saling saling nanya gitu kan. Nah, karena mereka bertiga sangat mengenal gitu, sosok Pak Roni, wajahnya seperti apa. Nah, pada saat itu pun sama yang mereka lihat tuh pada saat kilatan petir tepat di depan pintu masuk ke gedung itu tuh mereka melihat sosok Pak Roni sedang berdiri tepat di depan pintu itu. Di lain hari, seperti biasa teman-teman, Pak Dede kebagian lagi untuk berjaga malam di perusahaan tersebut. Dan seperti biasa, Pak Dede pun ditemani oleh kedua rekannya pada saat itu. Kejadian ini terjadi tepatnya di jam 1 malam. Pak Dede sempat bercerita ke kita itu ini kejadian tepat di jam 1 malam. Pak Dede dan kedua rekannya ini sedang berdiri tepat di depan meja resepsionis sambil memperhatikan monitor CCTV, teman-teman. Dari situ mereka sedang memperhatikan dan yang satu lagi ngobrol gitu kan, dan ya yang lain hal gitu. Beberapa menit kemudian Pak Dede dan kedua rekannya itu mendengar suara pintu lift terbuka, teman-teman. Jadi di belakang meja resepsionis ini tuh tepat itu adalah pintu lift. Jadi lift ini tuh digunakan untuk karyawan perusahaan tersebut untuk ya naik ke lantai-lantai yang atas gitu. Nah, jadi lift ini tuh berada tepat di belakang meja resepsionis yang ada Pak Dede dan dua rekannya di situ. Sontak di situ kan kalau pintu lift kebuka, kalau teman-teman notice gitu kan, biasanya kalau pintu lift terbuka itu suka ada suara kayak lonceng kecil, kayak ting gitu, teman-teman. Nah, di situ Pak Dede dan kedua rekannya ngedengar suara tersebut. Nah, menandakan kan kalau ada suara itu tuh pasti pintu lift terbuka dan itu pasti akan ada orang yang keluar gitu kan. Spontan Pak Dede dan satu orang rekannya ini tuh ke belakang lah untuk melihat ke area lift tersebut. Dan memang setelah sampai di depan lift tersebut, Pak Dede dan rekannya ini tuh ngelihat pintu lift itu terbuka. Akan tetapi tidak ada satu orang pun yang keluar dari lift tersebut. Dan memang diyakini oleh Pak Dede dan rekannya gitu kan, kalau jam 1 malam ya udah nggak ada siapa-siapa selain mereka bertiga. Karena kan semua pekerja udah pada pulang. Apalagi ini jam 1 malam mana ada gitu kan. Nah dari situ Pak Dede pun bergegas lah untuk menekan tombol untuk menutup lift tersebut. Dan akhirnya Pak Dede dan rekannya ini tuh balik lagi lah ke meja resepsionis. Mereka di situ ngecek lagi untuk si monitor CCTV sambil ngobrol. Beberapa saat kemudian muncul lagi kejadian yang berikutnya, teman-teman. Pak Dede dan kedua rekannya itu mendengar suara langkah kaki yang sedang buru-buru, teman-teman. Jadi setengah lari gitu. Tapi posisi suara tersebut itu tepat di area kanan meja resepsionis. Jadi di meja resepsionis itu sebelah kanannya itu adalah tangga, teman-teman. Tangga untuk menuju ke lantai-lantai atas yang berikutnya. Jadi di belakang resepsionis itu adalah lift. Nah, di kanannya itu adalah tangga. Dimana kalau misalkan karyawan buru-buru atau memang nunggu lift lama bisa menggunakan tangga itu. Pak Dede dan kedua rekannya di situ tuh ngedengar suara langkah yang terburu-buru atau langkah yang memang setengah lari, teman-teman. Yang suaranya itu kayak menuju ke bawah gitu kan. Suaranya itu dari tangga atas mau menuju ke bawah, mau ke lantai dasar. Sontak di situ Pak Dede dan kedua rekannya itu meliriklah ke arah tangga tersebut.
Pak Dede dan kedua rekannya melirik ke arah tangga tersebut sambil masih mendengar suara langkah yang terburu-buru itu. Mereka bertiga memperhatikan tangga tersebut sambil menunggu gitu kan. Ini siapa yang akan turun atau sosok apa ini sebenarnya yang akan turun gitu kan. Beberapa detik kemudian setelah mereka melirik ke arah tangga tersebut sambil mendengar suara langkah itu tuh ternyata nggak ada yang turun satupun. Entah itu orang ataupun sosok itu nggak ada yang turun satupun teman-teman. Dari rentetan kejadian atau keanehan atau teror yang ada di perusahaan tersebut teman-teman. Salah satu atasan di perusahaan tersebut yang beragama Islam itu berinisiatif untuk melakukan doa bersama di perusahaan itu. Dia berniat untuk mengundang ustadz atau guru spiritualnya untuk datang ke perusahaan tersebut untuk mengadakan doa bersama. Dan hal ini pun disampaikanlah ke para pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Hingga tiba saatnya itu mereka melakukanlah pengajian atau doa bersama itu. Pak Ustadznya itu datang dan dimulailah pengajian atau doa bersama itu. Setelah selesai melakukan doa bersama, salah satu atasan tersebut dan beberapa pekerja itu sempat menanyakan atau sempat menceritakan ke Pak Ustadz ini kalau di perusahaan ini tuh sempat terjadi keanehan-keanehan atau teror-teror gitu kan. Nah, di situ pun ya Pak Ustadz meminta ke salah satu atasan dan beberapa pekerjanya ini tuh untuk diantarlah ke tempat-tempat yang memang sempat terjadi keanehan, sempat terjadi penampakan atau sempat terjadi teror di perusahaan tersebut. Mulai dari toilet, yang mulai dari ruangan meeting sampai ke lantai dasar di area resepsionis itu Pak Ustadz minta diantar. Akhirnya Pak Ustadz pun diantarlah oleh salah satu pekerja dan atasan perusahaan tersebut ke tempat-tempat tersebut. Setelah ngecek dari tempat-tempat itu, akhirnya Pak Ustadz ini tuh menjelaskan lah ke semua pekerja yang pada saat itu ikut pengajian atau doa bersama. Kalau sosok yang selama ini sempat mengganggu atau meneror kenyamanan dari orang-orang yang berada di perusahaan tersebut ini tuh adalah sosok jin. Jadi bukan arwah dari mendiang almarhum Pak Roni. Karena di sini Pak Ustadz itu menjelaskan gitu kan teman-teman. Karena kalau urusan dengan arwah itu udah bukan urusan lagi dengan kita, tapi itu udah urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sosok yang menyerupai mendiang almarhum Pak Roni ini itu adalah jin dengan tujuan untuk menguji keimanan kita semua, untuk menguji keimanan kita itu sampai di mana. Nah, dari situ akhirnya para pegawai atau pekerja yang ikut pengajian di situ ya tersadar gitu teman-teman. Kalau ya bahwasannya itu adalah bukan arwah atau arwah dari mendiang almarhum Pak Roni, tapi ini adalah sosok jin yang memang berusaha untuk mengganggu atau menguji keimanan mereka. Nah, dari situ selesailah pengajian tersebut dan beberapa hari kemudian tidak ada lagi kejadian-kejadian atau keanehan-keanehan yang dialami oleh pekerja perusahaan tersebut termasuk Pak Dede Sulaiman. Setelah diadakannya pengajian itu tuh jadi perusahaan itu udah mulai kondusif lagi, udah nggak ada lagi hal-hal aneh yang terjadi di perusahaan itu yang muncul penampakan seperti itu udah nggak ada lagi teman-teman. Oke teman-teman, sekian untuk cerita di Horizontal Story kali ini. Yang pertama, saya dan tim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke
Pak Dede Sulaiman yang mau berbagi cerita atau pengalaman mistisnya di tempat perusahaan Pak Dede itu bekerja. Sekali lagi saya dan tim mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dede. Yang kedua, saya dan tim turut berduka cita, turut berbelasungkawa terhadap kepada keluarga dari mendiang almarhum Pak Roni. Kita turut berduka cita. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu teman-teman ketahui kalau Pak Roni ini tuh bukan nama asli, teman-teman. Jadi Pak Dede Sulaiman sempat ngomong ke kita kalau Pak Roni ini tuh bukan nama aslinya, karena tujuan dari Pak Dede itu untuk melindungi privasi lah dari keluarga almarhum. Dan kita pun sangat menghargai gitu kan akan tindakan Pak Dede itu untuk ya menyamarkan lah nama asli dari atasan Pak Dede tersebut. Oke teman-teman, sekian untuk edisi kali ini. Dan tidak lupa saya dan tim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.